Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Al-ayah wallahu alam bi muradih wa bi maksudih. Wa qala fi du'a rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wa nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Ajibah rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa a'ada alaina min barakatihim wa karamatihim. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana sebelumnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari telah menyampaikan kepada kita bahwa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada kita dari ibadah-ibadah salat, wabil khususnya salat, kenapa waktunya ada yang terlarang, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita beribadah kepadanya, menyembah kepadanya dengan rangkaian ibadah yang sangat banyak, dari mulai yang wajib, sunnah dan lain-lainnya. Pun wajib pun nanti ada yang wajib ain, ada wajib kifayah, yang sunat pun ada yang sunnah muakkad, ada yang ghair muakkad dan lain-lainnya. Nah, salah satunya adalah agar semakin rindu rasa kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka dijeda dulu waktunya agar semakin rindu untuk melakukan sholat. Nah, kemudian ketika kita sudah sholat, maka kemungkinan besar sholat dalam keadaan sudah rindu seperti itu termasuk bagian orang-orang yang muqiminas sholat, mendirikan sholat, bukan wujudus sholat, hanya mengerjakan sholat. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pama kullu musallin muqimun, tidak setiap orang yang sholat bisa disebut orang yang mendirikan sholat. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. InsyaAllah yang selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pun hendak menyampaikan kepada kita tentang natijah atau buah faidah yang bisa kita ambil dari sholat yang kita lakukan selama 5 kali dalam satu hari. Nah, itu apa saja faidahnya, kemudian baik yang wajib ataupun yang sunat yang segitu banyaknya, dari mulai yang rawatib, kemudian yang sunat yang di waktu-waktu siang, di waktu-waktu malam, kemudian bahkan ada sholat sunat yang nggak punya waktu sama sekali, yang sering kita sebut dengan sholat sunat mutlak ya. Nah, kenapa hal itu ada dan apa faidahnya? Nah, salah satunya adalah as-sholatu mutahhiratun lil qulub. Sholat itu fungsinya untuk mensucikan hati. Nah, ini jadi jangan sampai ketika kita sholat hati semakin ruwet. Kalau kita kan sholat itu bukan malah bikin hati kita semakin suci, tapi malah bikin semakin ruwet. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ada yang salah dalam sholat yang kita lakukan, ada yang salah dalam ruh yang kita bawa ketika kita sholat. Sholat innama kanatis sholatu mutahhiratan lil qulub minal masawi wal uyub. Sholat itu bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lima biha minal khudu, karena ketika sholat hati kita akan handap asor. Apa handap asor?
DP-DP, hati kita itu akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itu akan ibtikor, butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tazallul, merasa hina, merasa butuh, merasa tak ada apa-apanya di hadapan Allah ketika kita sholat. Nah, perasaan hati yang seperti itulah yang akan membuat hati kita semakin suci. Makanya sholat itu akan menjadi pembersih, penyuci hati orang yang melakukannya. Jadi jangan sampai nanti kalau Bapak sholat berjamaah itu semakin ruwet, unek-unek banyak. Nah, itu ketika sholat berjamaah semakin panjang, malah bukan semakin nikmat kita sholat temanya, semakin banyak keluh kesahnya. Nah, ternyata sholat itu fungsinya menuntun hati kita semakin butuh kepada Allah, semakin khusyuk, semakin handap asor di hadapan Allah, merasa hina, nelangsa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faida khoda'al qalbu, ketika hati sudah merasa hina di hadapan Allah, min sairil tahuro min sairil ilal, maka penyakit-penyakit hati kita akan tersisihkan tersendiri. Artinya ketika hati sudah tunduk, patuh, taat kepada Allah, hati sudah merasa hina di hadapan Allah, maka penyakit-penyakit hati dari mulai ujub, takabur, pingin dihormati orang, pingin disanjung sama orang, pingin dilihat oleh orang, dan lain-lainnya, nah itu akan menyingkir sendiri. Lima piha li'anna talabal ulu war rif'ah huwa aslul ilal. Karena kenapa kita bisa takabur? Kenapa hati kita ini semakin kotor? Kenapa hati kita ini semakin banyak sifat-sifat yang tercelanya? Karena mulanya bawaan nafsunya dari sana adalah ingin disanjung. Kan di dalam hati kita ini kan punya nafsu, kan? Dan perlu kita ketahui bahwa nafsu kita ini berasal dari tempat yang mulia, dari tempat yang tinggi. Sebelum kita diciptakan, Allah itu kan sudah ciptakan akal dan nafsu. Ini makhluk yang Allah ciptakan sebelum jasad kita diciptakan itu sudah diciptakan dulu nafsu dan akal. Dari sananya memang nafsu dan akal tuh pinginnya disanjung. Nafsu itu ya pinginnya disanjung. Akal itu ya pinginnya nyombongkan diri. Nafsu itu ya pinginnya nyombongkan diri. Pinginnya ya dilihat kebaikannya oleh orang lain dan lain-lainnya. Kemudian ketika sudah dipasang di dalam satu jasad, maka akal harus mengerem keinginan nafsu yang ingin disanjung, ingin takabur, ingin ujub, ingin ria, dan lain-lainnya ketika sudah ada di dalam satu jasad. Agar supaya apa? Agar supaya ketika jasad ini nanti telah mati, ruhnya, nafsunya yang terpasang dalam dirinya semuanya dikembalikan ke tempat mulanya, yaitu tempat yang tertinggi. Dulu asalnya kan kita ini adanya di tempat yang tertinggi. Ini nanti akan saya bahas juga. Mungkin belum pernah kita bahas bahwa dalam kajian ilmu tasawuf itu ada beberapa alam yang harus kita pahami, Pak. Alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahud. Pernah dengar, Pak? Nah, sekilas pernah dengar ya banyak. Nah, itu insya Allah nanti coba sedikit-sedikit lah itu apa sih ayat yang disebut jabarut teh, malakut teh. Karena kata-kata malakut itu kan ada di dalam Al-Quran, Pak. Dari surat Al-An'am, surat Al-Mu'minun, surat Yasin itu ada. Salah satunya wa kadzalika nuri Ibrahim malakut ya Pak ya. Atau dalam surat Yasin fa subhanalladzi biyadihi malakutus samawati wal ardi wa ilaihi malakutus samawati wal ardi wa ilaihi turja'un. Nah, itu ada kata-kata malakut itu mananya apa? Nah, tapi sebelum kita bahas itu, bahwa ketahuilah ternyata sholat itu fungsi awalnya membersihkan hati. Kenapa bisa membersihkan hati? Karena sholat tersebut menuntun kita untuk merasa hina di hadapan Allah. Betapa tidak merasa hina? Karena yang menggerakkan diri kita untuk bisa sholat ternyata Allah. Kenapa tidak bisa merasa hina? Ternyata apapun modal yang kita bawa sholat semuanya paparin Allah, karunia Allah. Kemudian ketika kita sholat pun tenaganya pun dikasih oleh Allah. Nah, sehingga modalnya untuk ibadah itu semuanya dari Allah. Bahkan lulusnya ibadah kita sampai ke salam itu pun tergantung di masyiatillah, kehendak Allah. Nah, sehingga perasaan hina, perasaan butuh itulah yang menyebabkan hati kita ini bersih sedikit demi sedikit. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Nah, satu ketika
Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tahu bahwa beliau adalah seorang ulama yang besar, bahkan ulama-ulama di sezamannya menyebutkan beliau adalah Sultanul Aulia, kekasihnya Allah tuh, rajanya, pemimpinnya itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Tapi wallahu alam bisawab, karena kita tidak dengarkan langsung dari hadis. Jadi ini beberapa ulama yang tentu bukan ecek-ecek Pak yang nyebutnya. Nah kemudian kalau wali itu pimpinannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau ulama, nah itu ada yang mendapat gelar Sultanul Ulama, namanya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Nah nanti kalau Nabi dan Rasul pun ada pemimpinnya, Sultanul Anbiya wal Mursalin, atau sering kita sebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam satu golongan, kelompok itu ada aja roisnya, dan salah satu rois di golongan wali itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailan. Apa kata beliau? Ataitul abwab, aku beribadah dengan tujuan untuk mengetuk pintu malakutnya Allah. Aku beribadah kepada Allah agar bisa sampai ke pintu hadroh kudsiyahnya Allah, sampai ke alamnya, yang di alam itu kita bisa menangkap segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, entah itu sifatnya, entah itu zatnya, entah itu af'alnya Allah. Nah setiap pintu sudah aku datangi, melalui pintu ibadah ada, melalui pintu sedekah ada, melalui pintu khauf ada, melalui pintu roja ada. Dan ternyata kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pawajatu 'alaiha izdihaman, setiap pintu yang dilalui oleh setiap hamba Allah ternyata semuanya berdesak-desakan. Nah kira-kira kita ada nggak di desakan itu Pak? Di antrian itu Pak? Yaitu antrian menuju malakutnya Allah. Apa sih malakut? Sebelum kita bahas lanjut Pak, malakut itu gini Pak. Setiap sifat Allah yang ada di Asmaul Husna itu, kalau kita lihat dari setiap sifatnya, nah ada salah satu sifat yang bikin kita luar biasa takjubnya, yaitu Malikal Mulki. Malikal Mulki itu artinya yang memiliki kerajaan. Kerajaan mana yang dimaksud Pak? Allah itu kan salah satu sifatnya itu Malikal Mulki ya zal jalali wal ikram kan. Ada Malikal Mulki atau Malikul Mulki yang memiliki kerajaan. Kerajaan mana itu maksudnya? Nih, semua yang terlihat oleh panca indera kita ini itu disebut mulkinya. Mulkinya Allah atau kerajaannya Allah. Didamel ku Allah, yang mendamelnya tentu rajanya. Ada siapanya? Nah, kemudian nanti naik lagi kita ke langit. Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj Pak. Ketika Mi'raj, masuk langit pertama, ketok pintu, keluar Nabi Adam. Naik langit kedua, ketuk pintu, nanti ada Nabi Idris. Naik lagi ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yusuf dan lain-lainnya ketemu. Nah kerajaan Allah yang di langit, yang gak terlihat oleh mata kita, maka disebutlah malakut. Nah di malakut ini Rasul ketika Isra Mi'raj diperlihatkan apa saja Pak? Banyak. Rasul lewat malaikat Jibril. Ketika lewat, lihat ada orang nandur sapoe, kemudian panen sapoe. Apa nandur tuh Pak? Tanam sapoe, panen sapoe, tanam sapoe, panen sapoe, tanam sapoe, panen sapoe. Nu ditanam dalam 1 kilo, panennya 2 kilo. Terus berulang-ulang. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah hari itu ya. Ari Jibril, ari ieu teh naon? Oh, itu orang-orang yang jihad fisabilillah. Orang-orang yang ketika berjihad fisabilillah, seluruh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lihat lagi ada orang ternyata punya lisan atau lidah, ditariknya digunting sorangan, tariknya gunting sorangan. Ketika ditanya, teteh saha eta malaikat Jibril? Nah, eta mah sok resep ngobrolkeun batur. Nah kemudian lihat lagi ada satu kaum, yang satu wadah ada daging mentah, yang satu wadah ada daging asak. Mentah ya udah busuk ya mentah, nggak dipasak dan lainnya, berulat dan lain-lainnya. Yang ini matang sematang-matangnya, nikmat senikmat-nikmatnya, wangi sewangi-wanginya. Barang rek dituang malah milih yang ini. Tanya aku malaikat ke Rasulullah, ya Jibril itu man haula, ari eta saha?
Oh itu manusia-manusia yang punya istri, kadon resep zina. Nah itu, ini kira-kira apa ini Pak? Yang dilihat oleh Rasulullah ini Pak? Nah ini yang disebut amsal, perumpamaan. Dilihatnya ada neraka, laras Pak. Dilihatnya ada surga. Dilihatnya semua bentuk kegaiban-kegaiban, rahasia-rahasia Allah itu ada di alam malakut. Nah, alam malakut ini pernahkah kita sampai ke sana? Pernah. Kapan? Ketika Bapak sholat, tapi yang hadir di dalam hati Bapak ialah pandangan bayangan betapa mengerikannya neraka. Pernah kan? Ketika Bapak baca Quran, lewat ayat azab, kemana hati kita, Pak? Hati kita kan sedih karena mengingat betapa dahsyatnya siksaan yang ada di neraka. Harusnya apanya? Nah, artinya jasad kita di mana? Di mulki. Ruh kita di mana? Di malakut. Kan gitu bersama. Bapak sekarang lagi ngaji. Jasad di mana ini? Di mulki. Ruh di mana? Ayo di warung. Ayo di pasar. Ada yang di malakut ada? Ya ada. Yang di malakut ada, artinya ketika awam ibadah kan kabayang Pak, jasad lagi sholat, ruhnya di warung. Berarti enggak malakut acan. Berarti jasadnya dimulki, ruhnya dimulki. Yang lebih hebatnya, ruhnya dimulki, enggak disolat lagi. Entah itu di pekerjaannya, entah di kantornya, entah di rumahnya, di mananya. Padahal Rasul pernah nyebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau mukmin sholat, maka sholatnya itu mi'raj. Apa itu maksudnya mi'raj doa? Semua yang ada di malakutus sama, kerajaan-kerajaan Allah yang tak terlihat oleh indera, ditembus oleh hati ruhani kita. Nah itulah yang disebut dengan sholatnya mukmin adalah mi'raj. Sholatnya seorang mukmin adalah mi'rajnya. Mi'rajnya seorang mukmin adalah sholat. Sholat adalah mi'rajnya mukminin. Nah sehingga kalau sampai ke lapisan langit yang ketujuh, nanti ada di atasnya lagi. Naik Rasul kemana? Ke satu alam. Yang alam tersebut ada pohon rindang. Yang pohon rindang tersebut bisa meliputi alam dunia ini kali-kali lipat. Saking kurindangnya. Bahkan pohonnya saja kata Rasul itu besarnya luar biasa. Rindangnya, daunnya itu jalan ratusan tahun belum keluar dari cakupan daunnya. Ketika ditanya, itu naon itu? Sidratul Muntaha. Itu malakut itu? Bukan, lewat Jabarut namanya. Hari Jabarut apa? Jabarut adalah alam yang lebih kerajaan yang levelnya itu di atas malakut. Enggak semua yang ada di malakut, malaikat itu bisa masuk ke Jabarut. Makanya ketika Sidratul Muntaha, Rasulullah dibarengi dengan malaikat Jibril. Rasul, nanti Bapak tinggal baca sajalah kisah Isra Mi'raj Pak. Rasul, wayahnya. Di sini tempat perpisahan kita. Karena saya tidak bisa memasuki tempat itu. Nanti malaikat Jibril saja ke satu tempat yang dirahasiakan oleh Allah itu, tempat munajatnya Rasul, itu nggak bisa malaikat Jibril membarengi Rasulullah. Nah sehingga nanti kalau ditanya Jabarut ini makomnya siapa, ruhnya siapa, tempatnya siapa di kerajaan Jabarut ini? Anbiya, mursalin, aulia, malaikatul muqarrabin. Ini baru di Jabarut. Terus kan yang di malakut ini siapa? Itu malaikat-malaikat, hamba-hamba Allah yang soleh, yang suluk, itu ada di malakut. Nah, kita yang awam ini mana? Ya kakarak di mulki kayaknya. Can naik acan kita. Nah, nanti di atas itu baru adalah lahud. Nah, kalau udah lahud, nah tidak perlu diobrolkan. Karena itu kalau Bapak pernah dengar ada satu kitab namanya Sirrul Asrar. Pernah dengar nggak Pak? Sirrul Asrar itu kitab, itu bagus, dan sudah ada terjemahnya. Kitab yang dianggit oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah biasanya Pak, seperti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ada beberapa informasi yang secara keilmuan nggak bisa ditembus oleh logika Pak. Lalu siapanya? Itu kan ngobrolkan mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Malakut, Jabarut. Bahkan ulama-ulama mensarahnya dengan detail. Dan Rasul tidak menginformasikan itu dengan detail. Hanya
Isyarat-isyarat saja bahasa Rasul itu. Walaupun pernah saya sampaikan, Abu Hurairah itu pernah disampaikan beberapa isyarat tersebut, dan itu pun nggak boleh disampaikan ke orang lain. Saya dikasih 2 neraca ilmu oleh Rasul, kata Abu Hurairah. Yang satu kalau nggak disampaikan saya dipenggal kepala, yang satu kalau disampaikan saya pun dipenggal kepala. Nah, kira-kira yang nggak boleh disampaikan ini yang mana? Yang mana kira-kira? Pasti ilmu yang sifatnya rahasia. Nah, ketika orang sudah sampai ke makom rahasia-rahasia ini, nah ini siapa yang bisa menggapai ke sana? Yaitu orang-orang yang berada di malakut. Nah, bukan nggak mungkin satu saat mungkin kita nanti bisa ruh kitanya minimal di langit pertama apanya. Di langit pertama kan ada rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah. Maksudnya rahasia-rahasia itu kayak gimana sih ya? Salah satunya ketika Isra Mi'raj. Kalau Kanjeng Rasul kan udah bukan malakut lagi kelasnya. Ketika di pintu langit pertama itu diketok dengan malaikat Jibril, kan datang Nabi Adam membuka. Nah, berarti rahasia yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, di langit pertama ada Nabi Adam. Kalau andaikan ada Isra Mi'raj, Bapak tahu atau enggak? Enggak ada Isra Mi'raj, Bapak tahu enggak Nabi Adam di langit pertama? Enggak ada kan? Nah, kenapa ini disampaikan? Karena rahasia yang seperti ini perlu diyakini dan perlu disampaikan. Tapi mungkin masih banyak rahasia-rahasia lain yang belum disampaikan, masih banyak. Nah, gimana cara bisa mengetahuinya? Nyamangan kan itu. Nah, gimana cara kita bisa sampai ke sana? Salah satunya dengan sholat. Sholat yang seperti apa? Sholat yang khusyuk, sholat yang muqiminas sholat atau muqimus sholat, orang yang mendirikan sholat. Kemudian di langit pertama pun kita dibukakan satu rahasia. Ternyata Nabi Adam itu di belakang tempat duduknya ada 2 pintu. Yang satu pintu di kanan, yang satu pintu di kiri. Kalau lihat ke kanan senyum, kalau lihat ke kiri menangis. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril itu siapa? Itu Nabi Adam. Nah, itu pantau kanan apa? Pantau kiri apa? Dan senyumnya apa? Nangisnya apa? Yang kanan ini pintu menuju Iliyin. Akhirnya kita tahu bahwa Iliyin itu pintunya di mana, Pak? Di langit yang pertama. Dan siap-siap nanti kalau kita meninggal, ruh kita diangkat ke atas, masuk ke langit pertama, masuk ke pantu Iliyin. Dan mudah-mudahan kita ke sana masuknya. Nah, yang satu lagi pintu Sijin. Ada Sijin pintu di sebelah mana? Sebelah kiri. Terus Iliyin, Sijin ini apa? Iliyin satu tempat yang dihuni oleh ruh-ruhna orang-orang yang soleh dan bakal calon surga. Sedapun Sijin adalah pintu yang di dalamnya ada tempat untuk ruh-ruhnya orang-orang yang bakal calon neraka. Madhab ke kanan senyum karena ada anak cucunya yang masuk surga, menghadap ke kiri menangis karena anak cucunya yang masuk neraka. Rahasia atau bukan ini, Pak? Rahasia. Kapan kita bisa menembus ke sana? Yaitu ketika ruh kita sampai ke malakut. Nah, kapan Allah bukakan pintu mata hati kita agar bisa sampai ke malakut? Ketika hati kita sudah bersih. Kapan hati kita bersih? Ketika sholat kita sudah handap asor di hadapan Allah. Nah, sehingga nanti urutannya sholat dulu yang khusyuk, yang handap asor, hilangkan dulu keakuan nafsu. Kan nafsu mah pinginnya kan sholat tidak menang aing, capeknya capek urang, modal urang, masjid lagi dibangun tiku urang, wah celaka tuh banyak yang kayak gitu ya, semua malakut. Artinya keakuan yang seperti ini datangi dari nafsu. Singkirkan. Gimana cara singkirkannya? Lepaskan semuanya, hadirkan di dalam hati kita tidak punya apa-apa. Yang kita lakukan semuanya adalah fadol karunia dari Allah. Beres dari sana, bersih sedikit-sedikit hati, baru masuk ke selanjutnya, Pak. Sahur Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salat itu menyucikan hati, wastitahun libabil guyub, dan membuka pintu-pintu yang gaib. Apa yang gaib ini, Pak? Oh, jadi jangan sampai nanti Bapak berprasangka bahwa orang yang rajin sholat bisa ningali jin. Ayo mendeteksi, jin di belah dia ya. Jadi nggak usah yang kayak gitu, Pak. Jangan usah diharapkan. Kenapa? Karena tidak menambah kualitas ketakwaan dan tidak menambah juga derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah.
Nah, artinya yang kita harapkan guyub-guyub di sini apa? Gaib-gaib, pintu gaib di sini apa? Wal muradu bil guyub, yang dimaksud dengan pintu gaib oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, asrarul malakut, rahasia-rahasia malakut, rahasia-rahasia jabarut. Nah, sehingga kalau sudah suci hatinya, nanti Allah berikan sendiri. Kan pernah disampaikan banyak, datangnya warid ketika seseorang sudah benar-benar mempersiapkan wiridnya, ketika seseorang sudah benar-benar melazimkan wiridnya. Masih paham? Masih ingat tidak, Pak? Mana deui teh warid? Yang warid, imdad dan lain-lainnya. Wurudul imdad bisti'dadil bi anwa'il isti'dad. Jadi datangnya pertolongan Allah kalau kita sudah isti'dad, kalau kita sudah benar-benar istiqomah dalam melakukan ibadah. Ibadah yang gimana yang kita istiqomahkan? Yang mana saja, asal kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dibarengi dengan kekhusyuan dan kehendap asoran, kemudian merasa hina di hadapan Allah. Kalau sudah seperti itu yang diwiridkan, maka insya Allah akan mensucikan hati. Kalau hatinya sudah suci, maka akan membuka pintu malakut dan jabarut. Otomatis ya tidak, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, makanya salah satu ayat dalam Al-Quran, orang yang dikehendaki Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kan kacipta, Pak, punya logika hebat. Namun ketika beliau mencari Allah, dilihatnya matahari, dilihatnya rembulan, dilihatnya bintang, semua ciptaan itu, nah akhirnya bisa menemukan Allah pada akhirnya, ya Pak ya. Singkatnya seperti itu. Nah, apa kata Allah di akhir ayatnya? Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Dan seperti itulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan langit dan kerajaan bumi, waliyakuna minal muqinin, agar dia menjadi orang-orang yang yakin, meyakinkan hal tersebut. Nah, artinya Kanjeng Nabi Ibrahim bisa nggak nembus ke malakut, Pak? Bisa, karena Allah sendiri yang menyebutkannya. Kenapa bisa? Karena Allah yang membisakan, karena Allah yang memfutuhkan. Nah, artinya kita jangan sampai menjadi Abdul Malakut, jangan juga sampai menjadi Abdul Jabarut. Kita hamba Allah, jangan sampai jadi hamba Jabarut, hamba Malakut, hamba Marifat, hamba apa lagi? Hamba Makom, hamba Warid, hamba Imdad dan lain-lainnya. Kita tulus saja ibadah karena Allah, asal istiqomah, asal ikhlas, khudu dan lain-lainnya, nanti pertolongan itu akan datang sendiri dan Allah yang akan putuhkan rohani kita untuk bisa sampai ke sana. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan hidangan-hidangan terbaik, baik itu dari malakut ataupun jabarutnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ketika ibadah sudah nikmat, pernah kan banyak ibadah nikmat itu kita pernah lah ya Pak ya. Nah, kira-kira ruhani Bapak kemana ketika ibadah nikmat itu? Ruhani kita ada di mulki atau ada di malakut? Di malakut. Gak mungkin ibadah nikmat kalau ruhani kita masih di toko, masih di mulki, masih di pekerjaan dan lain-lain. Ibadah itu terasa nikmatnya kalau ruhani kita itu berada di malakut. Saya terkenang, guru saya itu pernah dawuh kayak gini, Pak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu punya kitab Ihya Ulumuddin. Bapak boleh beli dan itu ada terjemahnya. Tinggal dibaca-baca dulu sendiri, nanti kalau tidak bisa kita bahas bersama. Nah, kemudian terakhir kitabnya itu adalah Minhajul Abidin. Itu kitab terakhirnya saya Abu Hamid Al-Ghazali. Namun sebelum ngarang itu, nyusun kitab itu, beliau nyusun kitab-kitab fikih dulu. Sebelum jauh-jauh hari ini, Pak. Nama itu salah satu kitabnya di usul fikih itu Al-Mustasfa. Al-Mustasfa ini kitab yang membahas tentang usul fikih. Nanti ada kitab fikih Al-Wajid, Al-Wasit,
kemudian Al-Basit, dan lain-lain, kitab Imam Abu Nabi Al-Ghazali. Jadi kan terkenalnya di tasawuf, padahal beliau juga ulama fikih, ulama usul fikih. Nah, kapan ngarang kitab fikih dan usul fikih? Jauh sebelum ngarang Ihya, Minhajul Abidin dan lain-lainnya. Karena ketika mengarang kitab yang fikih dan usul fikih ini, ruhaninya belum terbuka karena masih menggunakan akal. Kan akal gitu kan. Nyusun kitab kan cuma akal, yang ada di akal pindahkan ke kitab, yang ada di akal pindahkan ke kitab. Nah, kalau sudah masuk ke Ihya, nah lihat saja Bang, bagaimana perubahan ilmunya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dari yang fikih langsung ke tasawuf ini. Ada beberapa informasi yang enggak lazim yang diberitakan oleh beliau. Dan bagaimana beliau melogikakan setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan masuk dengan logika. Gak mungkin bisa menjelaskan seperele itu, sejelas itu kalau ruhaninya masih nyangkut di mulki. Dan itu bisa Bapak lihat nanti dari setiap karangan kitab-kitabnya para ulama itu, yang kalau sudah ke malakut saja minimalnya. Nah, itu ada beberapa isyarat dari karangan ulama-ulama tersebut yang menunjukkan beliau-beliau ini sudah sampai ke makom tersebut. Dan salah satunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari banyak. Kok bisa mengatakan sholat itu mensucikan hati dan sholat itu pembuka bagi kita untuk menuju pintu malakut? Pernah nggak Rasul nyebutkan ini? Kalau tidak beliau sendiri yang mengalaminya. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sebelum kita tutup, maka ada dulu tambahan ataupun pertanyaan, dan insya Allah nanti ke depannya kita akan bahas lagi yang lain banyak. Ya, jangan panjang-panjang ting, nanti takutnya punya untuk penuh manten. Nah, tapi kan salah satu kalau kita ngaji kemudian yang ngaji tersebut terasa enak, kemudian jol-jol habis masa waktunya, asa sebentar padahal lama, kemudian asa sebentar. Nah, itu ruh Bapak itu lagi diperjalankan oleh Allah menuju malakut. Karena yang dibayangkan oleh Bapak bukan mulki lagi kan. Yang dibayangkan oleh Bapak itu betapa nikmatnya Allah, memberikan nikmatnya Allah kepada orang-orang yang terpilih. Ada yang di malakut, ruhaninya. Bahkan sekarang ruh-ruhnya mereka mungkin ada di malakut, ada yang di Jabarut. Nah, itu salah satu karunia yang Allah berikan liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki, tapi sejalan dengan ikhtiar ibadah yang mereka lakukan. Jadi nggak sekonyong-konyong, nuye. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika kita memahami lima yasa, siapa yang Allah kehendaki, itu hanya pilih acak bebas, pilih bebas dan acak, enggak. Karena kan kita juga pernah memahami hadis gini Pak Punten, sebelum kita tutup. Hadis ada perempuan masuk ke dalam surga sababiah menolong gogok. Benar ya Pak ya? Nah, itu jangan mentah-mentah ditelan Pak. Kenapa? Karena kita nggak tahu ruhaninya seperti apa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya melalui pertolongannya kepada anjing tersebut. Dan rasa-rasanya kalau Bapak tiru nggak semua bisa Pak. Artinya kita yang niru nih, kita cari-cari gogok besok, kemudian kita kasih makan, asa-asa nama nyungsep kene kita masih gana. Nah, kenapa? Karena ruhaninya beda, ruhaninya berbeda. Karena kita nggak tahu keadaan ruhani perempuan tersebut sebelum Allah arahkan dia untuk melakukan amal ibadah yang menjadi sababiah dia jadi ahli surga kan Pak? Kita nggak tahu. Entah dia tiap malam merenung menyesali perbuatannya, namun tetap tak bisa menghindari karena keadaan dan lain-lainnya, kita nggak tahu. Atau sebab dia melakukan perbuatan zina dan lain-lainnya, dia menyesal kepada Allah, kita nggak tahu. Karena di dalam hadisnya nggak ada yang menceritakan itu. Yang kita hanya tahu ada Bani Israel, perempuan di Bani Israel masuk surga karena ngasih minum gogok. Yang kita tahu kan itunya saja Pak. Nah, kemudian Bapak jadikan patokan dalam kehidupan sehari-harinya, cilaka tuh Pak. Ya, walaupun ya memang salah satu ibadah yang terbaik itu adalah ibadah menolong makhluk Allah yang lainnya. Tetapi tetap batin dalam ketika beramal itu menjadi pengaruh amal tersebut diterima atau tidak di hadapan Allah. Ya kan kita nggak tahu banyak. Nah, ini sama-sama punten. Bapak sama-sama sedekah, yang satu lagi sedekah ini terima pasti ya belum tahu juga.
Nah, kenapa belum tahu juga? Karena hati ketika melakukan amal ibadah itu kan, dalam amal ibadah tersebut setiap hambanya beda, dan itu bisa menjadi penentu diterima dan tidaknya amal seseorang. Nah, tentu hal seperti ini adalah padol atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diberikan nikmat seperti Allah berikan nikmat kepada orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah menjadi kekasih Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu Pak, mudah-mudahan sing ada manfaatnya, wabil khusus untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semuanya. Mangga apabila ada tambahan ataupun soalan ya kita bahas, musyawarahkan bersama-sama. Mangga. Mengenai macam-macam alam tadi, apakah itu berbarengan dengan alam mulk ini atau yang mana lahut duluan atau bagaimana? Ya. Yang kedua, tadi Ustaz sampaikan bahwa sebelum ada jasad itu ada nafsu dan akal. Ya. Nah, perasaan akal itu kaitannya sama otak. Kalau belum ada jasad kan belum ada otak. Ya. Ya. Nah, jadi yang pertama, alam mulki, malakut, lahut, jabarut ini diciptakan atau berbarengan semuanya saat ini, berbarengan dan semuanya sudah ada lahut ini. Cuma ya kita belum bisa mendeteksi malakut, jabarut dan apalagi lahut. Yang malakut saja, yang mulki saja banyak yang tidak kita ketahui, padahal masih mulki. Laras Pak? Yang masih di mulki saja banyak yang belum kita ketahui, apalagi yang malakut yang membutuhkan basiroh, yang basiroh tersebut sangat membutuhkan bersihnya hati. Nah, sehingga kalau Bapak bertanya sekarang ada berbarengan, ya ada berbarengan, diciptakan berbarengan, khalaqas samawati wal ard, diciptakan juga berbarengan. Nah, kemudian yang kedua, ketika Allah ciptakan akal, ketika Allah ciptakan nafsu, kemudian Allah ciptakan ruh dan lain-lain, itu kan kita belum diciptakan jasadnya, laras. Karena nanti ketika di rahim barulah alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, yang membungkusnya. Otak dibungkus apa, tulang dibungkus daging, daging dibungkus kulit dan lain-lainnya yang sering kita sebut jasad, baru di situ kan diciptakannya. Sedangkan akal itu adanya di otak. Nah, ini masalahnya gini Pak. Akal itu disepakati oleh ulama bukan di otak. Karena ada dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan akalnya yang bukan akalnya yang tidak berfungsi. Apa ya bahasanya itunya? Walakin la yaqilu qulubuhum gitu ya. Tetapi hati mereka lah yang tidak berakal. Walakin ta'mal qulub allati bisudur, tetapi yang buta, bukan buta mata mereka. Nah, ini bahasanya itu. Bukanlah buta mata mereka sehingga tidak memahami Allah, sehingga tidak mau mentauhidkan Allah, tetapi yang buta itu adalah akal yang ada di sudur. Sudur itu di dada. Nah, sehingga ulama itu menyebutkan bahwa akal ini bagian ruhani. Ari otak ini akal bukan. Ini masih bagian jasmani. Otak, hati yang masih bisa dideteksi itu masih bagian jasmani. Yang ruhani itu yang mana? Yang patah. Akal, kolbu, ruh, nafsu. Nah, yang empat ini Allah ciptakan kapan ini? Dulu. Yang ketika kita tanyakan oleh Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Itu ruh udah seperangkat dengan itu. Nah, yang empat ini mau dikemanakan gua Allah? Mau dibungkus dengan jasad. Nah, bungkus dengan jasad barulah nanti di alam rahim. Nah, jadi ketika Bapak bertanya apakah akal itu berbarengan dengan otak. Nah, ulama sepakat bahwa otak itu bukan akal yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kemudian apa fungsinya otak? Wallahu alam. Mungkin bisa jadi sababiyah, alat yang dipakai oleh akal ruhani
Nah, alat yang dipakai oleh akal rohani itu adalah otak. Ya Allah alam. Cuma akalnya ini nih, yang nurun latifatun ini nih. Jadi akal itu apa sih ya? Cahaya yang latif, yang lembut, yang Allah sisipkan di organ batin kita, yang fungsinya untuk ngajak kita ibadah. Nah kemudian kalau Bapak tanya, terus dia menggerakkan apa? Otak mungkin di jasmani? Bisa jadi. Nah, bisa difahami banyak. Nah sehingga nanti kalau nafsu umpamanya, nafsu, syahwat dan lain-lain, kemudian alatnya mana? Ya mungkin punten kemaluan, atau mulut, atau telinga, atau apa saja. Nah itu mungkin alat dari nafsunya. Tapi yang dimaksud akal, nafsu dan lain-lain bukan yang jasmani ini, tapi yang rohani. Saya difahami banyak. Gitu Pak. Cek apa? Ada itu bahwa ruh dengan jasmani itu jadi jiwa. Ada segitu saja. Tadi saya nyampaikan bahwa jiwa kita satu malakut itu. Kalau saya bayang secara fisik ini kan lepas ini. Jadi lepas dari pengertian bahwa jiwa itu adalah jasad dengan ruh menjadi jiwa. Nah kalau lepas berarti kan jiwanya sendiri, ruhnya lagi di malakut gitu ya. Itu secara gambaran saya, macam itu saja. Nah, ya. Dengan definisi itu saya ada dasar yang adalah kita sudah masuk ke dasar lauh mahfuz. Ada saya dengar bahwa kalau misalkan kita berbuat lagi maksiat gitu ya, Allah tidak happy dengan apa yang kita maksiati. Karena itu nafsu kita yang jadi. Kalau kita sandarkan ke lauh mahfuz, seakan-akan Allah itu menunggu kegiatan kita. Padahal ditulis sana ya. Maka kamu nggak senang. Mesti kamu kan sudah tahu, sana kan nanti kamu itu melakukan maksiat dan tobat, maksiat tobat gitu kan ya. Nah, seakan-akan ini otak-otak saya mungkin ya. Seakan pada saat itu Allah mau menunggu kegiatan kita gitu. Maksudnya kan nggak kita mesti kamu itulah seakan-akan gitu. Mohon penjelasan saja. Yang pertama tadi apa teh lupa lagi saya. Masalah jiwa. Nah, kalau Bapak menggambarkan perjalanan rohani itu ruhnya yang keluar, ya celaka tuh Pak. Karena perjalanan rohani itu bukan ruh yang keluar. Biar Bapak lebih gampangnya itu gini aja lah. Bapak sekarang coba bayangkan, Bapak pernah ke Jakarta Pak. Nah, bayangkan Jakarta, bisa hadir nggak di dalam hati Bapak? Apa yang ke sana? Kemudian bayangkan sekarang Bapak berada di Monas, bisa Pak? Apa yang di sana berarti? Iya, yang di Monas itu apa berarti dalam bagian diri Bapak? Yang sekarang di Monas ini saya bayangkan hati saya ini lagi di Monas. Ini yang di Monas ini apa ini? Apa Pak? Memori. Apa? Nah, anggap aja bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya satu diri kita, dititipkan oleh Allah, ada satu alat yang alat ini bisa menangkap apapun yang bisa terlihat oleh mata ataupun tidak, yang disebut dengan basirah. Kitanya yang alat ininya yang ke sana atau Allahnya yang menampakkan langsung, itu Allah alam. Karena kita kan belum di level ini ya Pak. Jadi sungguh-sungguh nanti kita hanya menduga-duga saja. Cuma biar lebih gampang Bapak memahaminya. Ketika Bapak tertidur, kemudian bertemu dengan orang soleh, entah itu nabi, entah itu ulama, wali dan lain-lain, pernah kan banyak? Makanya orang di udah kujuri kuai kan mimpi kan muka mungkin juga kan, pastilah suatu saat pernah lagi soleh-solehnya pernah bertemu dengan orang soleh lah gitu banyak. Di satu alam yang nggak mungkin alam itu alam mulki, laras apanya? Terus Bapak mimpi itu di alam mana Pak? Dan yang bertemu itu siapa? Ruh. Apakah ketika kita bermimpi itu ruhnya yang berangkat? Ya enggak. Atau ruhnya yang berangkat atau celaka Pak. Ya artinya meninggal kitanya. Nah kemudian apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita itu? Ada satu alat, ada satu
Ya mungkin satu apa ya? Kalau kita gambarkan tuh lamun guru saya tuh nyebutnya lembut, Pak. Apanya bahasanya biar gampang nanya? Khodam celaka tuh kemana-mana itu banyak. Apa bahasa lembut itu bahasanya apa ya, Pak ya? Nah, itu saya susah menggambarkan kata-kata lembut. Nah, jadi ketika ruhani ya Pak, bukan ruh ya Pak ya, ruhani kita ini berada di malakut, maka setiap yang ada di malakut itu bisa terlihat oleh basiroh, bisa terlihat oleh basiroh, walaupun jasad kita di sini. Dan ruh asli yang menopang jiwa kita itu nggak ke sana. Yang ke sana itu apa? Bagian dari ruhani kita yang ke sana, sehingga tergambarlah dalam hati itu neraka. Tergambarlah, terciptalah kehusuan tentang kenikmatan surga. Terciptalah tergambarlah kenikmatan dalam beribadah, karena ruhaninya berada di malakut. Walaupun mungkin basiroh kita belum bisa menangkap itu, karena nikmatnya Bapak benar-benar rasakan. Darasnya Paknya? Karena nikmatnya ibadah itu pasti ruhani kita di malakut. Tapi Bapak sadar atau tidak? Gak sadar. Ya biar gampang, guru saya itu nyebutkannya ruhani, lembut kita tuh ada di malakut. Artinya lembut itu bukan bagian, bukan ruh yang menopang hidup kita, tapi bagian dari ruhani yang makomnya itu, yang tugasnya itu bisa ke malakut, bisa ke jabarut, bahkan bisa ke lahud. Yang disebut oleh Rasul, sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Terus yang mi'raj itu apanya? Itu ruhaninya tadi, bagian dari ruhaninya. Biar gampangnya kita sebut saja itu basiroh, Pak. Penglihatan hatinya. Penglihatan hatinya yang bisa ke malakut, penglihatan hatinya yang ke jabarut, yang ke lahud. Jadi bukan ruhnya. Bisa dipahami banyak. Yang lebih gampang kita nanti ngobrolkan sambil ngopi, Pak. Yang kedua tadi itu apa, Pak? Jadi masalah maksud sama Allah, tindakan kita yang memang Allah tidak kita suka. Menunggu atau gimana? Nah. Menunggu kita diusahakan. Nah, kalau masalah takdir jangan terlalu panjang, Pak. Artinya gini, Pak. Salah satu jebakan, punten ya Pak, jebakan setan itu selalu membahas takdir dari sudut pandang Allah, sehingga yang akhirnya dihukumi itu adalah Allah. Laras kan? Sedangkan pada bukti aslinya yang dihukumi itu kita. Allah tuh yang menghukumi. Nanti kan Bapak tanyakan, berarti Allah yang adil atau hante? Kata-kata adil atau hante itu menghukumi siapa ini, Pak? Allah kan. Jadi objeknya udah salah, dan ini salah satu was-wasnya setan. Nah, makanya saya beberapa kali ditanya oleh jamaah, gimana ya? Katanya Allah tuh Rahman Rahim. Tapi kasihan kan itu ada orang yang dari mulainya kafir, kemudian sampai ke meninggalnya kafir, dan kita alhamdulillah muslim karena sababnya orang tua kita muslim dan lain-lainnya. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa Allah itu enggak adil, enggak Rahman Rahim. Apa penyebabnya dia punya kesimpulan seperti itu? Karena dia jadikan Allah itu objek dari hukum. Padahal Allah sudah jauh hari nyebutkan, apa yang aku lakukan enggak boleh dipertanyakan, tapi yang dipertanyakan itu adalah apa yang kamu lakukan. Nah, sehingga untuk masalah takdir, punten Pak, untuk masalah takdir yang harus menjadi objek sudut pandang kita itu adalah diri kita sebagai makhluk. Nah, ketika kita bahas, gimana ya orang yang sudah kafir dan lain-lain sampai ke meninggalnya kafir dan lain-lain, tentu sudut pandangnya dari kita. Alhamdulillah ya Allah, atas karuniamu saya dipastikan hidayah, bisa Islam, bisa Muslim. Tolong jaga keislaman saya ini sampai ke meninggal. Karena kan kita nggak tahu juga ketika kita sampaikan bahwa Allah nggak adil karena satu contoh, padahal dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, Asiyah juga kan sama, Pak. Kenapa nggak pakai contoh Asiyah saja? Nuduh Allah nggak adil karena sababnya ada satu contoh, Allah Subhanahu Wa Taala bikin orang sampai ke meninggalnya pun tanpa kufur, tapi nggak dilihat contoh bahwa Asiyah yang berdampingan hidup dengan Fir'aun, yang Fir'aunnya sendiri ngaku Tuhan tapi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Artinya kalau kita pakai sudut pandang takdir itu ke Allah, nah ini yang dilarang oleh Rasul. Jadi Rasul itu pernah
jalan, kemudian ada sahabat lagi ngobrol apa kata Rasul. Allah ya lagi ngobrolkan takdir Rasul. Pak amsiku, udah diam. Jangan ngobrolkan terlalu jauh. Artinya jangan diobrolkan terlalu jauh menurut dilihat dari sudut pandang Allah. Karena kita nggak tahu hikmah di balik itu. Sampai sini bisa dipahami. Sampai satu saat laki-laki datang ke Sayyidina Ali. Nah ini yang pakai sudut pandang ke Allah, Pak. Kemudian datang Sayyidina Ali, kodok-kodar itu apa sih? Sayyidina Ali baut, kemudian pergi. Hari kedua datang di Sayyidina Ali, mal kodok wal kodar. Kodok-kodar itu terangkan ke saya apa? 2 hari pergi lagi. Ketiga harinya sampai keempat harinya baru dijawab. Kamu itu hidup di hari apa? Lahir ke alam dunia. Itu menurut kehendak kamu atau menurut kehendak Allah? Ya, menurut Allah. Nah, nanti maneh mautnya kamu itu menurut waktu yang ditentukan Allah atau kamu? Ya Allah. Nah, nanti masuk kubur bisa nanya man robuka dan lain-lain itu menurut kehendak Allah, menurut kamu? Ya Allah. Terus kayak masuk neraka dan surga itu menurut kehendak kamu atau menurut Allah? Ya Allah. Yang sakit tuh. Kira-kira apa yang bisa kita ambil? Ya sudah, kalau ngobrolkan ini jangan lihat dari sudut pandang itu. Nah, lihat dari sudut pandang makhluk. Artinya semua qada dan qadar yang Allah berikan semuanya adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada makhluk. Nah, ketika kita lihat orang lain dalam keadaan kekufuran, maka yang datang adalah syukur kepada Allah. Kan kacipta, Pak. Semuanya diciptakan ku Allah muslim kabeh. Sehingga nanti Islam itu enggak jadi nikmat. Bapak pernah nggak mensyukuri Islam, Pak? Bapak tuh Islam pernah syukur nggak, Pak? Atau nggak pernah, Pak? Karena sebab ya kita nggak melihat betapa susahnya Islam itu. Susah loh, Pak, Islam itu. Kenapa susah? Karena Nabi Ibrahim mati-matian berdoa ke Allah agar ramakna Islam. Nabi Nuh itu mati-matian berdoa kepada Allah agar Kan'an Islam. Rasul mati-matian berdoa ke Allah agar pamannya Abu Thalib Islam. Yang doa mati-matian yang orang 3 mulia ini semuanya Allah berikan ke Bapak tanpa minta. Kira-kira nikmat bukan, Pak? Nikmat sekali. Itu hasil dari mana? Sudut pandang takdir kalau dilihat dari kacamata makhluk. Tapi kalau sudut pandang takdir kita hadirkan dari kacamata Allah, ya semuanya jadi nggak ada syukurnya, Pak. Dan kita tinggal bayangkan saja bahwa semua ya menurut kehendak yang bertanya kan, kenapa nggak Allah ciptakan saja semuanya jadi muslim? Berarti Islam sendiri nggak nikmat. Harusnya tanda pintu. Bisa dipahami banyak. Nah, jadi kalau bahas takdir ya sudah sampai situ saja gitu. Nah, nanti sudut pandangnya tinggal dirubah dari sudut pandang kacamata kita sebagaimana. Nah, panginten gitu, Pak. Nanti panjangnya insya Allah terbuka lebar ya, Pak ya di depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.